Jadi untuk KMB 2 ini kita masuk untuk kasus-kasus yang sudah advance ya, sudah mendalam. Jadi karena dia terkait dengan ada beberapa sistem yang harus kita bahas, yaitu ada sistem integumen, kemudian ada endokrin, kemudian ada muskuloskeletal, kemudian ada bicara juga tentang kanker. Jadi kemarin saya suruh Sipen untuk membagi menjadi 9 kelompok. Jadi untuk yang teori kita akan full ya, kita akan full untuk uh, kita akan full untuk presentasi ya. Kita akan full untuk presentasi. Jadi nanti di dalam presentasi itu Anda diwajibkan untuk membuat dua hal, yaitu pertama membuat materi ya, membuat materi sesuai dengan kasus ya, asuhan keperawatan yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah Anda membuat PowerPoint yang harus dipresentasikan. Jadi setiap kali presentasi sehari sebelumnya itu Sipen sudah harus mengirimkan. Jadi ketika Sipen menjelaskan kepada saya, memberitahu saya bahwa Pak besok ada jam keperawatan medikal bedah 2 dengan topik ini materinya, ini bahan presentasinya, itu dikirimkan pada saya. Ya, jadi setiap kelompok itu wajib untuk mengirimkan PowerPoint-nya sama mengirimkan bahan materi Word-nya kepada seluruh teman-teman yang ada di kelas, kemudian dikirimkan juga kepada saya ya, untuk saya review. Nah, karena ini ada 9, mohon nanti dicatat bahwa kelompok 1 Nurdina Mauliani itu kelompoknya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan diabetes mellitus. Kelompok 2, Rogaya dan teman-teman, itu membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan lordosis, skoliosis, dan kifosis. Silakan dicatat, semua mencatat. Ya. Kelompok 1 diabetes mellitus, kelompok 2 lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kelompok 3 osteoporosis. Kelompok 4 tumor tulang. Kelompok 5 fraktur. Kelompok 6 hipertiroid. Kelompok 7 kanker kulit. Kelompok 8 luka bakar. Kelompok 9 morbus Hansen. Ya, kelompok 9. Oke. Nama-nama kelompoknya sudah ada di Sipen, silakan nanti Sipen bagikan ke teman-teman. Kemudian untuk pembuatan asuhan keperawatannya, jadi kita tidak usah membahas tentang kasus ya, contoh kasus, tapi kita langsung membahas tentang ini laporan pendahuluannya saja ya. Jadi nanti di laporan pendahuluannya itu seperti yang biasanya kita buat kemarin, sepertinya saya sudah kirim juga untuk Anda ketika Anda turun untuk praktek ya. Turun untuk praktek itu saya sudah mengirimkan untuk Anda. Bentar saya share screen ya.
Oke. Jadi untuk yang bab 1 ya. Ya, untuk bab 1 itu ya, jangan lupa nanti ada cover, kemudian ada kata pengantar, kemudian bab 1 itu pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, ada tujuan umum dan tujuan khusus, kemudian manfaat penulisan, manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian ada sistematika penulisan. Ya. Kemudian nanti untuk yang tinjauan pustaka atau bab 2 itu ada terbagi atas konsep medis dan konsep proses keperawatan. Jadi nanti di konsep medis itu ada definisi, klasifikasi, anatomi, fisiologi. Ya, karena ini kita membahas tentang sistem. Jadi nanti anatomi, contoh kasusnya adalah contoh fraktur. Ya. Contoh fraktur, maka nanti di sini anatominya adalah anatomi tulang. Ya. Fisiologinya adalah fisiologi pergerakan. Seperti itu. Kemudian ada etiologi, kemudian patofisiologi, penata laksanaan, khusus medis saja. Jadi penata laksanaannya itu adalah penata laksanaan ada mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang dan terapi. Ya. Kemudian ada komplikasi. Selanjutnya untuk konsep proses keperawatannya itu berkaitan dengan 13 domain yang ada di Nanda. Ya. Jadi nanti di dalam satu domain itu kemudian nanti domainnya tanda dan gejalanya apa. Ya. Domain A, domain 1, tandanya apa, gejalanya apa. Anda silakan melihat referensi. Kemudian ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ambil dari Nanda, ya. Kemudian contoh di sini ada fraktur itu berkaitan dengan gangguan mobilitas fisik contohnya. Ya. Ada mobilitas fisik, definisinya apa, kemudian batasan karakteristik dan faktor yang berhubungan. Kalau diagnosa yang mungkin muncul pada fraktur itu contohnya ada 10, ya udah masing-masing harus punya definisi, batasan karakteristik dan sama faktor yang berhubungan. Kemudian nanti di NIC itu ada tujuan dan kriteria hasil, intervensi ingat masing-masing harus punya bagiannya adalah ONEC yang saya biasanya ajar, yaitu observasi, nursing act atau tindakan keperawatan, kemudian ada edukasi dan kolaborasi. Masing-masing harus punya intervensinya, kemudian harus ada rasionalnya sesuai dengan format yang biasanya kita gunakan lah. Dan kemudian ada fokus implementasi. Jadi fokus implementasi itu fokus implementasi keperawatan pada pasien fraktur. Begitu ya. Fokusnya apa? Dari mulai observasi, fokusnya ada apa saja, kemudian tindakan keperawatannya apa, kemudian edukasi dan kolaborasi. Ya. Dirangkum untuk contoh ada 10 diagnosa, kemudian dia punya intervensinya ada macam-macam, ya. Itu digabungkan jadi satu, dirangkum. Fokusnya adalah ini. Edukasi yang dapat dilakukan adalah ini. Kolaborasinya dalam bentuk ini. Gitu, ya. Kemudian untuk yang fokus evaluasi, jadi fokus evaluasi itu Anda lihat dari NIC, dari tujuan dan kriteria hasil. Ya. Evaluasinya apa? Gitu. Kemudian jangan lupa daftar pustaka. Nah, nanti teman-teman setiap kali, saya ulangi lagi, setiap kali Anda punya jam KMB 2 dengan saya, siap untuk presentasi. Gitu aja. Ya. Kemudian ada tugas tambahan lain bahwa kita kan punya satu SKS itu ada praktikum, ada teori. Teori kita presentasi, praktikum. Nah, praktikum itu kan kita punya 9 kelompok. Ya, kita punya 9 kelompok, maaf. 9 kelompok itu diwajibkan untuk ya, menyiapkan bahan praktikum,
ya, untuk 9 kelompok ini. Jadi contoh untuk kelompok 1 Nurdina Mauliani, kita akan bahas tentang contoh Gibbs contohnya. Maka 6 orang ini harus menyiapkan 9 paket, ya, 9 paket alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum pemasangan gips contohnya untuk 9 kelompok, gitu, ya. Nah, jadi biasanya ini kita praktikum ini nanti setelah UTS, ya. Setelah UTS kita praktikum, kemudian Anda punya tugas adalah 2 hari sebelumnya sudah menghubungi laboran untuk menyiapkan alat. Bukan Anda menyuruh laboran untuk menyiapkan alat, tapi Anda yang menyiapkan. Ya. Contoh, kita akan praktikum pertama, si Pen akan bilang ke saya, Pak, saya minta SOP untuk, Pak, kita akan praktikum lusa. Mohon dikirimkan SOP-nya. Saya akan mengirimkan SOP kepada si Pen dan si Pen akan membagi kepada kelompok ini untuk menyiapkan alat dan bahannya. Ya. Menyiapkan alat dan bahan untuk semua teman-temannya. Nah, nanti giliran kelompok 2 juga akan begitu, kelompok 3 akan begitu, begitu terus sampai 9 praktikum selesai. Jadi semua orang akan mendapatkan tugas yang sama. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana sanksi, ya? Bagaimana sanksi jika kelompok tidak presentasi dan kelompok tidak menyiapkan alat? Tidak lulus. Ya. Maka kelompok itu tidak akan lulus. Dan kelompok yang mengganti untuk presentasi di hari itu, saya akan memberikan nilai 100. Bukan lagi 70, 80 maksimal, tapi 100 untuk kelompok itu. Ya. Jadi, mohon untuk Anda semua mulai dari sekarang untuk langsung membuat bahan presentasi, ya, materi. Kemudian, pada saat setiap kali presentasi, semua anggota kelompok itu wajib untuk presentasi. Makanya saya bilang, untuk format yang tadi saya sudah tunjukkan itu, Anda silakan bagi tugas. Ya, jadi nanti contoh ada 6 kelompok, silakan dibagi. Bab 1 siapa yang buat? Bab 2 siapa yang buat? Bab 2 yang bagian A siapa yang buat? Bagian B siapa yang buat? Nanti digabungkan, kemudian kirim ke teman-teman. Ya. Kirim ke teman-teman. Kemudian pada saat presentasi, ya sudah, yang membuat bab 1 dia yang menjelaskan bab 1. Yang membuat bab 2A dia yang menjelaskan bab 2A. Kemudian bab 2B ya yang buat yang presentasi gitu. Supaya semuanya akan mendapatkan nilai. Kalau dia tidak buat, ya, tidak usah dimasukkan namanya. Ya. Dan langsung pada saat presentasi, Pak, si ini tidak ikut untuk membuat. Ya sudah, langsung saya keluarkan dia dari kelas, itu aja. Itu adalah hukuman. Ya. Dan sudah tahu kalau seandainya dia tidak menyiapkan alat untuk praktikum dan dia tidak ikut, kemudian dia tidak ikut presentasi, jaminannya pasti tidak lulus. Gitu aja. Ya. Jadi silakan Anda proaktif. Kemudian Anda harus ini. Pada saat Anda mau presentasi, wajib pakai laptop. Ya, kalau kita online, maka seluruh anggota kelompok itu wajib standby dengan laptopnya. Terserah Anda mau pinjam di mana, Anda mau masuk di laboratorium, silahkan. Laboratorium komputer itu bisa digunakan. Jadi Anda silahkan menggunakan laptop. Saya tidak izinkan Anda untuk menggunakan handphone. Kalau Anda mau presentasi. Kalau audiens, boleh Anda menggunakan handphone. Tetapi kalau yang presentator, saya tidak izinkan Anda menggunakan handphone. Ya, itu tidak efektif. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Oh ya, saya kirimkan Anda. Oh ya, saya satu lagi mau bilang bahwa saya tidak akan mengirimkan link untuk kehadiran. Ya, link kehadiran itu
grup atau saya kirimkan kepada si pen, tidak. Tetapi saya akan kirimkan di dalam grup ini. Maaf, di dalam chat ini, dan Anda tidak diizinkan untuk membagikan di grup. Pada saat Anda mengisi dan kita selesai kuliah, dan langsung saya akan setting di sini untuk tidak menerima respon. Gitu. Jadi ya udah, kita online tapi rasa offline, gitu. Lebih dari, kalau saya sudah masuk di kelas Anda lebih dari 15 menit, ya sudah, saya tidak izinkan Anda masuk. Dan Anda punya tugas untuk tidak usah memberikan kepada teman-teman. Ya, ini saya akan kirimkan link absennya. Silakan Anda isi. Dan Anda tidak diizinkan untuk ikut memberikan kepada teman-teman yang lain. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Mau masuk nggak bisa karena waktu sudah lewat. Silakan Anda isi, saya sudah kirim di kolom chat. Kalau ada yang 2 orang 1 laptop, ya sudah, gantian isinya. Oke, sambil mengisi absen, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa setiap kali kuliah pakai seragam. Dan jangan lupa aktifkan kamera. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sudah paham semua ya? Untuk sistematikanya, untuk materinya sudah ya? Sistematikanya itu kan sudah ada di apa namanya tuh? Proposal kemarin yang dikirimkan sama Bu Revlin untuk kalian praktikum. Ya. Kemudian saya mau soroti juga soal ini, yang pemalas-pemalas kuliah ini. Kemarin dengan saya itu terakhir apa ya? KMB 1 ya? Bukan. Iya, KMB 1 ya? Iya, Pak. Oke. KMB 1 terakhir kemarin. Kalian sudah cek ini? Sudah cek nilai di Bu Asmi? Belum, Pak. Belum? Iya, Pak. Kenapa belum cek? Anda harus cek Anda punya nilai supaya tahu. Karena Anda tidak akan pasti sudah hanya ikut kuliah begitu-begitu saja. Ini saya punya nilainya. KMB 1. Sudah isi absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini nih, pertemuan, kehadiran. Cikal Hamid, cuman 1 kali hadir. Ini saya baca ya. Yang kurang, sabar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pamalas-pamalas ini. Arni. Ya.
Arni, kemudian Afia, Ikal Hamid, kemudian Desianti, Elis, Febri, Fidel, Priska, Gerda, Glory, Salosa, ini tidak pernah hadir sama sekali. Kemudian Gloria Malangan, Hana Kambuaya, Hartati Rumalean, Esti, Irsan, Jessica, Levina, Ludia, Marco, Maria Manseni, Marcelinus, Martina Duit, Meldi, Mernel, Fadarudin, ada, Mernel sama Fadarudin lengkap. Nadia, Welerubun ini tidak pernah hadir sama sekali. Natalia Ebar, Natalia Idik, Natalia Jitmau, Nadila Suharjo, Nisma, Nurrahma, kemudian Rogaya, Sherly Ugaje, Sherly Clave, kemudian Suryaningsi, Teresia, Tri, Yosua Flasi, Syurdek dan Abraham Isir ini tidak pernah hadir sama KC Saleo. Ya. Jadi sudah pasti kalau yang itu nilainya hancur-hancuran itu. Ya. Silakan Anda cek nilainya di di Bu Asmi. Ya itulah hukuman untuk kalian. Oke, tadi ada yang mau bertanya sepertinya. Silakan. Ini sudah absen semua ya. 26 orang yang sudah absen. Ada yang belum absen? Di sini ada 28, berarti ada 1 orang yang belum. Sudah absen semua? Sudah? Oke, kalau begitu saya tutup absensinya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bapak, saya izin bertanya. Silakan Anda. Silakan. Bapak, yang untuk diagnosa Anda ini kan ada definisi batasan karakteristik sama faktor yang berhubungan. Itu dia definisinya sendiri, terus batasan karakteristiknya juga sendiri sama faktor yang berhubungannya juga sendiri, Bapak. Jadi Anda menulis diagnosa keperawatan 1A. Diagnosa keperawatan A. Kemudian contoh diagnosanya adalah gangguan mobilitas fisik. Bawahnya tuh tulis definisinya apa, ya. Kemudian bawahnya lagi ada batasan karakteristik dan kemudian bawahnya lagi ada faktor yang berhubungan. Paham? Untuk setiap diagnosa itu diagnosa 1, diagnosa 2. Diagnosanya apa, definisinya apa. Anda tinggal ketik ulang dari Nanda itu aja. Ketik ulang dari Nanda aja. Oke. Ada lagi? Nanti akan kelihatan, saya akan melatih Anda semua pintar bicara. Ya. Pintar bicara itu harus ada isi. Jadi kalau tidak buat materinya, ya sudah nggak bisa presentasi. Oke? Dan Anda juga akan siap-siap untuk, saya bilang hari ini online, hari ini offline. Silakan Anda menuju di kampus. Oke? Ada Iya, lagi? Pak. Iya, Pak. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Silakan Anda mulai berproses. Silakan buat materinya. Kalau KMB 1 banyak yang tidak lulus, KMB 2 nggak usah lah. Ya?
Oke, saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore. Oh, selamat siang. Selamat siang untuk semua. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Selamat siang juga, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Bapak.